10 Desember 2003 seharusnya jadi hari yang penuh kebahagiaan bagi keluarga Whittaker di Sugar Land, Texas. Di keluarga itu ada Ken, 54 tahun sebagai kepala keluarga, istrinya Patricia, 51 tahun, Bart, 23 tahun sebagai putra sulung, lalu Kevin, 19 tahun si bungsu. Mereka ini adalah keluarga kaya karena sang ayah bisnis di bidang konstruksi. Bart akan lulus dengan pujian dari Sam Houston State University dan mereka akan merayakannya di sebuah restoran. Mereka berempat berkendara sekitar 10 menit dari rumah mereka di perumahan Sugar Lake menuju Stafford untuk makan malam di sebuah restoran. Di tengah perayaan itu, Bart disuguhi makanan yang ada tulisan congratulations di piring, lalu beberapa hadiah. Salah satunya ada jam Rolex seharga $4.000 atau 60 jutaan rupiah sekarang. Selesai acara, mereka kembali ke rumah. Sekembalinya ke rumah, Bart turun lalu pergi ke mobil pribadinya. Kevin yang tadi menyetir jadi orang yang pertama yang masuk ke dalam rumah, diikuti Patricia dan Ken di belakangnya. Saat ia masuk rumah, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ia langsung tersungkur di lantai. Di ruang makan, darah merembes dari dadanya. Ken, sang ayah, terkejut. Dia masih berada di pintu masuk. Ia langsung lari ke arah istri dan anaknya yang sudah roboh. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan lagi. Lengannya terkena tembakan. Peluru itu meleset dari jantungnya. Ia selamat. Bart yang berada di mobil pribadinya bergegas masuk dan ia melihat seorang bertopeng. Ia mengejarnya. Dapat, mereka berkelahi dan terdengar lagi suara tembakan. Bart tertembak di lengan kirinya. Pria bertopeng itu langsung kabur lewat pintu belakang. Bart dengan lengan kesakitan mencoba mengejar, tapi gagal. Tetangga mereka, Stanley, mendengar tembakan-tembakan itu. Ia lari ke rumah Ken dan menolong menghentikan pendarahan Ken. Stanley juga menelpon 911. Saat ia masih tersambung dengan operator, Bart menelpon 911 juga dari ponselnya sendiri, menjelaskan bahwa ia tertembak di lengan dan telah mengejar pelaku yang keluar. Kevin tewas hanya beberapa menit setelah ditembak sebelum bantuan datang. Patricia diterbangkan dengan helikopter medis, namun meninggal di dalam perjalanan ke rumah sakit. Ken dan Bart selamat, hanya tinggal ayah dan anak sulung. Ketika polisi datang dan meminta untuk mendeskripsikan pelaku, Bart bilang ia tidak tahu pasti, tapi kemungkinan orang kulit hitam katanya. Cuman ayahnya justru bilang ke polisi bahwa ia melihat kulit putih di sekitar lubang mata topeng pelaku. Salah satu detektif yang pertama sampai di lokasi, Marshall Slot atau Detektif Slot, awalnya mengira operator 911 sedang bercanda ketika mendengar laporan penembakan 4 orang di Sugar Land, sebuah daerah yang hampir nihil kasus kriminal. Slot mulai menyelidiki TKP. Ia menemukan senjata pembunuhan di dapur, pistol Glock 9 mm. Slot juga menemukan satu sarung tangan kulit warna hitam pria tergeletak di tepi jalan di samping mobil pribadi Bart. Awalnya Slot menduga ini perampokan karena Ken seorang pebisnis kaya, tapi di dalam rumah tidak ada barang-barang berharga yang hilang. Bahkan keadaan rumah rapi. Satu-satunya sidik jari yang ditemukan di rumah hanyalah sidik jari keluarga Whittaker. Memang saat itu ada uang Ken yang hilang dari lemari, tapi jumlahnya tidak banyak. Padahal banyak barang yang lebih berharga yang bisa diambil dengan mudah dibandingkan uang yang sedikit itu. Di kamar Kevin, Slot menemukan brankas penyimpanan pistol yang telah terbuka. Ternyata senjata yang ditemukan di dekat mobil pribadi Bart adalah pistol Kevin yang hadiah dari Bart. Slot menduga si pembunuh tampaknya masuk ke rumah melalui ruang tersembunyi karena tidak ada pintu yang rusak sama sekali. 3 anjing pelacak dikerahkan oleh polisi. Ketiganya melacak jejak aroma dari pintu belakang tempat si pembunuh kabur. Aromanya menuju mobil pribadi Bart. Sampel aroma juga diambil dari sarung tangan hitam yang ditemukan Slot, brankas senjata Kevin, dan senjata pembunuhan itu. Karena tidak ada barang hilang, polisi dan penyelidik menduga pelaku ada dendam pribadi atau persaingan bisnis. Maka penyelidik mulai menyelidiki latar belakang keluarga Whittaker, mencari tahu siapa yang mungkin ingin membunuh mereka. Dalam penyelidikan itu, penyelidik mendapatkan fakta yang bikin dahi berkerut. Bart
pernah keluar dari SMA setelah tertangkap basah melakukan serangkaian perampokan bersama siswa lain dan akhirnya dikirim ke sebuah akademi keagamaan. Psikolog di akademi tersebut mendiagnosisnya dengan gangguan paranoid delusional, yaitu mempunyai rasa curiga yang berlebihan serta tidak percaya dengan orang lain, menganggap semua orang punya niat jahat kepadanya. Walaupun begitu, orang tuanya tetap membelikannya beberapa kendaraan mewah dan sebuah apartemen di tepi danau di Willis. Ia tetap dimanja karena ia adalah anak tertua dari keluarga kaya. Onde-mande. Selesai dari akademi, Bart lanjut kuliah dan dibiayai oleh orang tuanya. Pertama di Baylor University, lalu di Sam Houston State. Polisi mulai mencium ada yang tidak beres dengan Bart, si anak sulung ini. Pada 12 Desember 2003, 2 hari setelah kejadian, polisi Sugar Land menerima info dari seorang reporter bahwa Bart sebenarnya tidak terdaftar lagi di Sam Houston University dan sudah lama tidak kuliah di sana. Polisi semakin bingung. Sudah lama tidak kuliah lagi. Padahal malam itu mereka merayakan Bart yang akan lulus. Besoknya pergilah polisi ke Sam Houston University. Polisi berhasil mendapatkan data akademik di mana Bart sebenarnya sudah DO dari kampus itu. Otomatis dia tidak akan wisuda di sana. Semakin tidak beres ini. Sewaktu polisi mengkonfirmasi ke Bart memberitahu para detektif dan ayahnya bahwa ia sebenarnya sudah bilang jauh hari ke ibunya bahwa ia tidak akan lulus. Dan ia meminta sang ibu merahasiakan ini kepada ayahnya. Ia takut kena marah. Tentu saja si ayah kecewa mendengarkan hal itu, merasa dibohongi. Tapi ya, bagaimana lagi? 3 hari kemudian pada 15 Desember, seorang teller bank bernama Adam Heap mendatangi kepolisian Sugar Land dan ingin berbicara kepada detektif Slot. Ternyata Heap dulunya adalah teman sekelas Bart waktu kuliah di Baylor. Ia memberitahu Slot bahwa pada tahun 2001, Bart pernah mengajaknya untuk membunuh orang tuanya demi warisan bisnis. Untuk menguatkan pernyataannya, Heap menggambarkan denah rumah Whittaker dan menunjukkan di mana Bart menyuruhnya untuk bersembunyi sebagai penembak, sementara Bart membawa keluarganya makan malam. Onde-mande. Rencananya Bart akan meminjamkan pistol temannya ke Heap, lalu Heap akan menembak Ken, Patricia, dan Kevin di pintu masuk rumah. Lalu menembak lengan Bart supaya dia tidak dicurigai. Strategi ini sama dengan kronologi penembakan 10 Desember 2003 itu. Yang mengejutkan, rencana itu bocor kepada Ken dan Patricia, tetapi mereka tidak menganggapnya serius, mengira itu hanya bercanda. Bart juga meyakinkan orang tuanya bahwa itu semua hanya kesalahpahaman saat bercanda dengan teman-temannya. Ya, Ken dan Patricia percaya saja sama anak emasnya itu. Rencana tahun 2001 itu pun gagal total. Polisi memeriksa Heap, mengira ia adalah penembak pada 10 Desember itu. Tetapi ia punya alibi yang kuat, ia sedang kerja lembur, dan itu memang terbukti. Penyelidik lalu bertemu dengan mantan teman sekamar Bart di Baylor University, kampus pertama Bart. Nama temannya itu Justin Peters. Jadi ada 2 orang teman sekamar waktu itu. Selain Heap, ada juga Justin Peters. Peters mengakui dia pernah diajak dalam rencana yang diceritakan Heap. Dia juga bilang kalau motif Bart untuk membunuh adalah uang. Polisi merasa mulai menemukan benang merah akan kasus ini. Selanjutnya, detektif Slot memeriksa teman sekamar Bart di Willis, daerah tempat Bart dibelikan apartemen oleh orang tuanya. Namanya Chris Bracer, berusia 21 tahun. Tidak jauh dari sana, ada juga satu lagi teman Bart yang bernama Steve Champagne. Keduanya menyangkal terlibat, tetapi setuju diwawancarai, memberikan sampel DNA, dan memberikan sampel aroma tubuh mereka untuk anjing pelacak. Dan anjing-anjing itu menemukan kecocokan aroma Chris pada sarung tangan, berangkas senjata Kevin, dan senjata pembunuhan itu. Jangan remehkan penciuman anjing ya. Keduanya langsung diamankan untuk dimintai keterangan mendalam. Mereka akhirnya dilepaskan karena polisi kekurangan bukti. Tapi Chris dan Steve menyatakan mereka bersedia telepon mereka untuk disadap polisi. Mendengar ada 2 orang teman Bart yang diamankan polisi, Adam Heap menyewa pengacara dan membuat kesepakatan agar ia tidak dituntut atas perannya dalam rencana tahun 2001. Ia juga menawarkan untuk membantu polisi menyelidiki Bart.
Polisi setuju. Heap menghubungi Bart dan merekam percakapan mereka. Di salah satu rekaman, Bart setuju membayar Heap $20.000 agar berbohong kepada polisi. Pada April 2004, Bart bahkan mengirimkan $240 ke brankas pos di Dallas. Sidik jari Bart ditemukan di seluruh amplop kiriman itu. Bart sepertinya mencium gelagat mencurigakan dari Heap hingga pada 28 Juni 2004, mobil pribadi Bart ditemukan di sebuah kompleks apartemen di Houston dengan mesin masih menyala dan tanpa pengemudi. Dia menghilang. Penyelidikan kasus ini pun seperti terhenti. Setahun kemudian, 28 Agustus 2005, Steve, teman Bart, mendatangi detektif Slot. Dia mengatakan sudah muak karena teleponnya disadap terus. Ia merasa lelah. Dia akhirnya mengakui bahwa dia turut serta dalam penembakan 10 Desember 2003 itu. Dia bilang awalnya tidak tahu soal rencana pembunuhan tersebut. Dia hanya mengantar Chris Bracer pergi dari rumah Whittaker malam itu dan membantunya membuang barang bukti di Danau Conroe. Keesokan harinya, Steve memberikan pengakuan yang direkam video. Setelah menunjukkan lokasi mereka membuang tas barang bukti, ia pun ditangkap. Disusul oleh penangkapan Chris. Para penyelam menemukan tas yang berisi 11 sarung tangan yang cocok dengan pasangan sarung tangan yang ada di TKP. Sebotol air minum dengan DNA Chris dan sebuah pahat dengan cat menempel yang cocok dengan cat di brankas senjata Kevin. Nah, sudah jelas semua ini. Saksi sudah dapat, barang bukti pun dapat. Tinggal mencari Bart yang sudah hilang entah kemana sejak Juni 2004. Pada 14 September 2005, Detektif Slot mendapatkan info dari seseorang pria bernama Rudy Rios, mantan rekan kerja Bart. Ia mengatakan bahwa Bart ada di Meksiko dan menggunakan namanya Rudy Rios. Jadi Rudy ini telah menjual identitasnya kepada Bart dan mengantarnya ke Meksiko dengan bayaran $3.000. Bart sebagai Rudy Rios menetap di kota Cerralvo. Ia mendapat pekerjaan di toko furnitur dan punya pacar anak pemilik toko itu. Dia bilang ke teman-teman barunya bahwa luka tembak di lengannya didapat saat bertempur di Afghanistan. Dan dia juga seorang yatim piatu. Onde mande. Atas informasi berharga ini, Rudy Rios yang asli mendapatkan imbalan 10.000 dari polisi. Nah, ini baru mantap. Kasih informasi dikasih duit, bukan cuma ucapan terima kasih. Polisi mengatur rencana. Mereka bekerja sama dengan polisi Meksiko, menyamar menjadi orang yang mencari karyawan, buka lowongan kerja di Monterrey, Meksiko. Berita lowongan kerja ini sampai juga ke telinga Bart. Pada 22 September 2005, Bart datang ke tempat yang ia kira adalah wawancara kerja di Monterrey. Sesampainya di sana, polisi langsung mengamankan Bart. Ia ditangkap tanpa perlawanan dan ia pun dipulangkan ke Texas. Pada bulan Desember 2005, jaksa wilayah mengumumkan akan mengupayakan hukuman mati untuk Bart, tetapi tidak untuk Chris atau Steve. Jaksa yakin keduanya tidak akan melakukan kejahatan itu jika bukan karena Bart. Bart ini ditawari keringanan hukuman jika ia mau mengaku bersalah, tetapi ia menolaknya. Sidang dimulai pada Maret 2007. Bart menolak menjawab tuntutan, menganggap dirinya tak bersalah. Malah ia mempertanyakan akan pengacaranya yang bukan pengacara terkenal. Songong sekali ini anak. Yang menyedihkan adalah kesaksian sang ayah. Ia harus menceritakan apa yang ia lihat dan di depannya ada otak pelaku pembunuhan itu, anaknya sendiri. Steve Champagne bersaksi di hari ketiga, menceritakan bagaimana pertemanannya dengan Bart. Bart sering bilang ia yatim piatu, keluarga besarnya benci padanya, dan Steve sudah seperti saudara kandungnya sendiri. Menjelang akhir musim panas, Bart mulai bercanda tentang membunuh keluarga besarnya. Pada bulan September, Bart membawa temannya Chris Bracer untuk tinggal bersama di apartemennya. Setelahnya, Bart menakut-nakuti Steve. Ia mengatakan bahwa Steve sudah mengetahui rencana pembunuhan itu. Otomatis Steve terlibat. Steve yang mungkin tak sampai otaknya itu ketakutan. Dia setuju membantu Bart menjadi sopir. Rencana mulai disusun. Bart memberitahu orang tuanya bahwa ia akan lulus dan mengatur makan malam perayaan kelulusannya. Menurut Steve, sehari sebelum pembunuhan, Bart dan Ken sempat adu argumen ketika Ken bilang ia tidak bisa hadir di makan malam itu.
yang tentu saja bisa menggagalkan rencananya. Tetapi ya sekali lagi karena sayang anak, ya Ken membatalkan semua rencananya dan ikut makan malam. Pada hari pembunuhan, Bart dan Chris berangkat dari apartemen Willis dengan mobil pribadi Bart, diikuti Steve yang membawa mobil lain. Sesampainya di rumah, Bart memberitahu bahwa ada lorong di atap yang bisa Chris masuki. Lalu Chris harus mengambil pistol di kamar Kevin dengan membongkar brankas. Bart lalu keluar dari mobil meninggalkan Chris di dalamnya. Bart langsung pergi bersama keluarganya dengan mobil Kevin. Steve mengikuti mereka diam-diam untuk berjaga-jaga. Tak lama di restoran, setelah Bart menikmati makanan dengan tulisan congratulations di piring, ia menelpon Chris diam-diam yang telah berada di dalam rumah. Bart bilang bahwa ia akan segera pulang. Di saat perjalanan pulang, Steve mengikuti mobil mereka dan parkir di depan rumah tetangga seperti instruksi Bart. Chris yang sudah berada di dalam rumah bersiap-siap dengan pistol Kevin. Tidak lama kemudian, Bart dan keluarganya sampai di rumah. Bart langsung ke mobilnya menunggu Chris beraksi. Tak lama suara tembakan terdengar. Saat ia melihat ayahnya roboh, ia pura-pura berlari ke rumah dan pura-pura berkelahi dengan Chris. Chris lalu menembak lengan Bart sesuai dengan rencana. Ini untuk mengelabui polisi. Chris yang dibiarkan kabur langsung menuju mobil Steve. Tapi ia tidak sengaja meninggalkan jejak. Saat ia kabur melalui pintu belakang dapur di mana Bart pura-pura mengejarnya, ia tidak sengaja menjatuhkan pistolnya. Chris dan Steve berganti pakaian, membuang barang bukti di Danau Conroe, lalu pergi ke bar dan memakai uang Ken yang sempat diambil untuk membayar minuman. Chris bercerita kepada Steve bahwa ketika Kevin, adik Bart yang pertama masuk, melihat Chris yang memakai topeng, Kevin tersenyum. Mungkin ia menyangka Chris adalah teman Bart yang akan melakukan prank merayakan kelulusan Bart. Tapi ternyata itu adalah malaikat mautnya. Onde-mande. Dalam persidangan itu turut dihadirkan Justin Peters dan Adam Heap. Mereka bersaksi akan rencana pembunuhan 2001 yang gagal. Mereka mengakui saat itu mereka sedang rapuh karena masalah perkuliahan. Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan melihat bukti-bukti, tidak butuh waktu lama, 8 Maret 2007, hakim memvonis bersalah, namun belum menentukan hukuman. Bart yang tidak bersaksi selama persidangan akhirnya diberikan kesempatan untuk bersaksi. Ini kesempatan terakhir untuk menyelamatkannya dari hukuman mati. Bart buka suara. Ia melakukan ini bukan karena uang katanya, seperti yang banyak dituduhkan. Bart mengatakan bahwa niat itu lahir dari rasa benci terhadap keluarganya karena ia tidak pernah bisa memenuhi harapan tinggi mereka. Bart juga mengaku telah bertobat selama kabur di Meksiko. Setelah mendengarkan kesaksian Bart, 10 jam kemudian hakim akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Bart. Ken, sang ayah, tersentak mendengar keputusan itu. Memang anak kandungnya adalah otak pembunuhan keluarga, tapi kini hanya Bart lah yang ia punya. Ia berat menerima keputusan hakim. Ken bimbang. Chris, si penembak, dijatuhi hukuman seumur hidup, sedangkan Steve yang sopir dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Ia bebas di tahun 2019. Pada 2008, Ken Whitaker menerbitkan sebuah buku yang di dalamnya ada cerita tentang tragedi itu, serta keinginannya untuk memaafkan anaknya, tapi tidak hanya putranya. Itu juga Chris dan Steve. Ken dikenalkan dengan seorang wanita bernama Tanya oleh teman-temannya, dan keduanya menikah. Mereka menghabiskan hidup berkeliling negeri dan berbicara tentang perjuangan untuk memaafkan. Ken dan Bartlett, saudara laki-laki Patricia, berkali-kali memohon kepada pihak berwenang agar nyawa Bart diampuni. Mereka sudah memaafkan. Keduanya yakin bahwa semua yang dilakukan Bart adalah akibat tekanan keluarga besar yang penuh tuntutan, hingga psikologis Bart rusak. Apalagi mereka adalah keluarga terpandang. Bart sebagai anak tertua menanggung beban itu. Pada 22 Februari 2018 pukul 18 adalah saat eksekusi Bart. Pukul 17.15, Bart menyantap makanan terakhirnya dan bersiap untuk diikat ke ranjang eksekusi. Dan hanya 45 menit sebelum jadwalnya, hukumannya diubah menjadi penjara seumur hidup oleh Gubernur Greg Abbott. Ini adalah pertama kalinya Gubernur Abbott melakukan hal itu. Kok bisa? Ternyata
Pada 20 Februari 2018, 2 hari sebelum hari eksekusi, Ken Whitaker menulis surat permohonan dengan tulus untuk terakhir kalinya kepada Dewan Pengampunan. Melihat ketulusan Ken, Dewan Pengampunan dan Pembebasan Bersyarat Texas merekomendasikan gerasi. Mereka mempertimbangkan permohonan Ken bukan sebagai seorang ayah pelaku, tapi sebagai permohonan dari korban yang sudah kehilangan nyawa istri serta anaknya. Onde-mande. Hukuman mati diubah menjadi hukuman seumur hidup, tapi dengan syarat Bart harus melepaskan haknya atas pembebasan bersyarat selamanya. Bart setuju dengan syarat itu. Dia mengatakan bahwa dia bersyukur tidak jadi dihukum mati. Rasa syukur ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dipersembahkan untuk sang ayah yang telah memperjuangkannya. Kini Bart masih dipenjara di unit William G. McConnell di Texas, di dalam sel isolasi. Itulah cerita seorang anak kaya yang punya gangguan mental membohongi orang tuanya, hingga tega menghabisi seluruh keluarganya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa pada cerita lainnya. Ingat, setiap manusia punya sisi gelap.